Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi tentang analisis regresi. Nah, kali ini materinya tentang analisis regresi dengan variabel moderating dan bagaimana pengaplikasiannya menggunakan SPSS. Nah, apa itu variabel moderating? Variabel moderating itu adalah variabel yang mempengaruhi atau mengubah kekuatan atau arah hubungan antara dua variabel lain. Nah, di sini kita misalkan kita ingin tahu apakah dukungan sosial, dalam hal ini variabel moderasi, itu mempengaruhi bagaimana jam kerja berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Nah, bagaimana variabel moderasi dukungan sosial ini mempengaruhi jam kerja dan kesejahteraan karyawannya. Itu yang mau dilihat dari analisis regresi variabel moderating ini. Nah, langsung ke contoh kasus. Di sini seorang peneliti ingin menyelidiki bagaimana jam kerja X mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan apakah dukungan sosial, ini M-nya saya belum ganti, dia di situ Z ya, sesuai dengan ini. Dengan yang sebelumnya. Disesuaikan dengan ini. Jadi bisa M, bisa Z. Nah, kali ini saya simbolnya sebagai Z. Nah, seorang peneliti ingin menyelidiki bagaimana jam kerja itu mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan apakah dukungan sosial itu memoderasi hubungan ini. Nah, data berikut telah dikumpulkan dari 10 karyawan di sebuah perusahaan. Nah, ini ya datanya. Nah, bagaimana cara menjawab semua pertanyaan yang ada di slide ini menggunakan SPSS? Kita lanjut dan langsung kerjakan di SPSS ya. Oke, langsung saja seperti biasa variabel view, kemudian X, Y, dan Z. Desimalnya diubah karena tidak ada data yang desimal ya. Kemudian labelnya itu di sini jam kerja. Terus jam kerja ya X. Kesejahteraan karyawan itu Y. Dukungan sosial itu Z. Oke. Kemudian di sini center. Di sini scale. Kita ke sini, kita masukkan data yang dari Excel. Kita paste. Oke, selanjutnya kita mau cari XZ interaction ya. Transform compute variable. Di sini XZ interaction. Kemudian numeric expression kita masukkan jam kerja dikali dengan dukungan sosial Z. Oke. Ini melihat interaksi antara X dan Z dengan mengalihkan X kali Z-nya. Nah, didapatkan hasilnya. Nah, ini kita ubah ke center. Ini desimalnya 0. Oke, sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita analisis ya. Klik analyze, pilih regression, klik linear. Di bagian dependen itu dia kesejahteraan karyawan.
Jam kerja, dukungan kerja, dan exit interaction di independen. Kemudian oke. Nah, ini hasil yang akan kita teliti. Nah, setelah tadi kita cari menggunakan SPSS, sekarang kita analisis output hasil SPSS-nya. Nah, yang pertama, seperti biasa, bagian ini itu membahas tentang pendefinisian variabel, di mana dependen variabel itu adalah kesejahteraan karyawan, kemudian ada dukungan sosial, dan ada jam kerja itu masuk di independen. Nah, selanjutnya itu di bagian model summary, ini membahas tentang R dan R square-nya. Nah, cara membacanya untuk ini, di tabel R square kita perhatikan di sini, R square itu sama dengan 0,844. Nah, di sini menjelaskan bahwa 84,4% dari variabilitas dalam kesejahteraan karyawan itu menunjukkan modelnya cukup baik dalam memprediksi variabel dependen. Jadi, keakuratannya itu 84,4%. Nah, sedangkan di tabel ANOVA ini, yang didapatkan itu adalah F hitung dan nilai signifikansinya. Nah, F-nya itu sebesar 10,83, yang ini ya. Nah, nilai F ini menunjukkan seberapa baik model regresi, ini seberapa baik menjelaskan variabilitas dalam kesejahteraan karyawan dibandingkan dengan variabilitas yang tidak dijelaskan. Oke ya, sehingga signifikansinya kita dapatkan 0,008. Nah, 0,008 ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa model regresi ini secara keseluruhan signifikan. Oke, lanjut. Di output yang terakhir yaitu output koefisien. Kita ganti highlighter. Nah, ada 3 data yang kita baca dari tabel koefisien. Nah, yang pertama itu koefisien B untuk jam kerja X. Ini ya. B-nya itu bernilai 0,751. Itu artinya setiap tambahan 1 jam kerja itu dikaitkan dengan peningkatan 0,751 dalam kesejahteraan karyawan. Nah, jika dukungan sosial dan variabel lainnya itu dianggap konstan. Jadi, setiap tambahan 1 jam itu ada peningkatan 0,751 poin di kesejahteraan karyawan. Nah, oke, selanjutnya di koefisien B untuk dukungan sosial Z. Ini ya. Berarti di sini. Nilai B yang didapatkan itu adalah 6,491. Itu artinya setiap tambahan 1 poin dalam dukungan sosial itu dikaitkan dengan peningkatan 6,491 poin di dalam kesejahteraan karyawan. Nah, di sini dimisalkan jam kerja dan variabel lainnya itu dianggap konstan. Nah, signifikansi yang didapat itu sekitar 0,013. Nah, 0,013 ini dia kurang dari 0,05. Dan ini menunjukkan efek dukungan sosial itu signifikan. Yang ini signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Jadi signifikan ya. Nah, yang terakhir itu koefisien B untuk XZ interaction. Berarti yang ini. Nilai yang kita dapatkan berapa? Nah, nilai yang kita dapatkan itu B-nya adalah negatif 0,97. Gimana kalau nilainya negatif? Nah, ini menunjukkan bahwa ada interaksi negatif antara variabel independen, yaitu jam kerja,
Dan variabel moderasi yaitu dukungan sosial dalam hal ini adalah Z. Artinya apa? Ketika nilai variabel dari dukungan sosial itu meningkat, berarti efek variabel dari jam kerja terhadap kesejahteraan karyawan itu menjadi lebih lemah atau bahkan bisa menjadi negatif. Nah, dengan kata lain, pengaruh jam kerja terhadap kesejahteraan karyawan itu berkurang saat dukungan sosial ini meningkat. Seperti itu ya, cara membaca untuk hasil yang negatif dan cara menganalisisnya. Sehingga masuk ke signifikansinya yang didapat adalah 0,041, di mana hasil ini kurang dari 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa efek moderasi yaitu dukungan sosial itu signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial itu memodifikasi hubungan antara jam kerja dan kesejahteraan karyawan. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.